Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Apa kabar sobat berkah dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian melihat video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Pada kesempatan video kali ini Kang Hakim sedang berada di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Dan Kang Hakim mengunjungi kayangan api atau lebih terkenalnya itu api abadi. Dan di sini juga banyak orang yang menyebutkan ini tuh rumahnya Empu Supo. Empu Supo itu merupakan salah satu pengrajin pembuat keris kerajaan Majapahit, pembuat senjata khusus para raja dan juga para patih kerajaan Majapahit. Nah, di sini tuh selain tempat tinggalnya Empu Supo, ada juga yang namanya api abadi. Api abadi dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah padam walaupun turun hujan deras. Wih, luar biasa sekali ya. Karena orang-orang zaman dulu itu pada sakti-sakti, pada luar biasa. Nanti kita bakal explore atau keliling-keliling ada tempat apa aja di kayangan api ini dan dipandu langsung sama juru kuncinya untuk menjelaskan sejarah Empu Supo dan juga api abadi. Makanya tonton terus, simak terus video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, terus share video ini ke media sosial kalian supaya orang-orang di seluruh Indonesia tahu, di seluruh dunia tahu bahwa di Kabupaten Bojonegoro ada yang namanya api abadi udah ribuan tahun tidak pernah padam. Jangan lupa juga buat para penonton yang sedang nonton video ini, apabila belum melaksanakan sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini, karena sholat itu hukumnya wajib daripada menonton video ini. Kita langsung aja yuk bertemu sama juru kunci atau penanggung jawab di kayangan api ini. Assalamualaikum Bapak. Nah, Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Ya. Saya ngobrol sama Bapak siapa? Nama saya Parlan ya, Pak Parlan, pemandu objek wisata Kayangan Api sekaligus juru kunci objek wisata Kayangan Api Desa Sidangarjo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. Dan untuk harga tiketnya masuk ke sini tuh murah sekali ya Pak ya? Murah sekali, sangat terjangkau, hanya per kepala ya, per orang itu hanya 8.000. Kalau parkir sepeda motor 2.000. Kalau mobil hanya Rp3.000. Nah, 8.000 di tempat wisata lain udah puluhan ribu ya, untuk tiket masuknya. Ya. Ini tuh destinasi wisata budaya. Betul. Karena di sini tuh ada api abadi dan juga rumahnya Empu Supo. Peninggalan Empu Supo, peninggalan seorang Majapahit. Ya, ini di sini 8.000, katakan 10.000 sudah sama sepeda per orang bisa mendengarkan, bisa tahu sejarah objek wisata Kayangan Api peninggalan seorang Majapahit, seorang pun namanya Empu Supo atau Empu Kriyokusumo. Biar 8.000 sudah bebas memakai fasilitas di objek wisata Kayangan Api. Luar biasa. Bapak, saya pengen tahu sedikit nih sejarah tentang Empu Supo, karena saya tahunya Empu Supo itu pembuat keris kerajaan Majapahit. Namun yang lebih detailnya mungkin bisa diceritakan atau dijelaskan oleh Pak Parlan sendiri. Ya. Namanya seorang empu, namanya Empu Supo atau Empu Kriyokusumo, dua nama satu orang. Beliaunya di sini bertapa ya, bertapa di sana. Nanti kita berkeliling di sana, ada tempat pertapaannya juga. Terus ada api abadi, api tidak kunjung padam. Ikonnya Bojonegoro juga terbesar se Asia Tenggara. Dulu beliaunya di situ membuat perapian kecil untuk pembuatan pusaka. Dan salah satunya pusakanya dapur jangkung Lok Telu Blong Pok Gonjo, ada replikanya. Nanti kita melihat di sana, berkeliling seperti apa bentuknya dapur jangkung Lok Telu Blong Pok Gonjo. Dan api abadi di sini ada 4, ada api peninggalan beliaunya ya, ada api abadi tidak kunjung padam, ada tempat pertapaan ya, ada batu situs di situ, ada batu andis segala macamnya, ada air belekutuk mencempuhan pusaka, juga ada pohon cinta, pintu gerbang yang Kriyokusumo baru pertama kali masuk ke hutan belantara ini untuk bertapa. Boleh kita eksplor satu persatu Pak, atau kunjungi satu persatu? Menuju ke api abadinya dulu. Api abadi. Siap. Oke, jadi kita bakal menuju ke tempat api abadi. Api abadinya Empu Supo yang waktu pembuatan keris dahulu ya Pak ya? Oke. Nah, ini gapura masuknya atau gerbang masuknya, ini gerbang masuk yang sangat sakral sekali. Tidak sembarangan orang bisa masuk ke gapura atau gerbang yang besar ini, harus melewati gerbang yang kecil. Itu boleh untuk umum. Nah, di sini di depan nih, itu api abadinya udah kelihatan. Ini tak kunjung padam dari dulu sampai sekarang. Berarti usianya udah ribuan tahun ya teman-teman.
Oke. Ini berarti Pak ya api abadinya tuh. Ini api abadinya. Ini kalau malam hari kelihatan bagus ya, kelihatan warna seperti apa bentuk apinya kalau malam hari kelihatan. Ini betul-betul merah membara. Api batu-batu ini betul-betul merah membara. Anehnya batu sungai itu biasanya kalau ditaruh di api pasti hancur, lebur, seperti kapur. Tapi di sini aneh, sangat tetap seperti semula. Tetap aja. Ya, tetap seperti semula. Nah ini kita bisa lihat teman-teman. Cuman sayangnya ini kondisinya siang, jadi apinya nggak kelihatan. Tapi kalau misalkan malam hari bakal terlihat sangat jelas sekali. Berarti tempat ini buka 24 jam dong Pak? Buka 24 jam. Karena kalau siang hari itu biasanya wisata umum ya, refreshing ataupun gimana yang melihat-lihat situasi di sini. Kalau malam hari identik dengan religi. Jadi orang bermeditasi. Oh gitu, siap. Yang mempunyai perjalanan spiritual. Betul. Oke teman, kita lihat ya ini api abadinya. Jadi ini batunya tuh nggak pernah hancur dan api ini nggak pernah padam dari dulu sampai sekarang. Berarti usia api ini udah berapa ribu tahun Pak? Atau berapa ratus tahun? Ini 500 tahun yang lalu sudah ada di sini sekitar 5 abad ya. Ini karena ini peninggalan seorang Majapahit, seorang empu namanya Empu Kriyokusumo, prajurit Majapahit bersama era di zaman Majapahit. Jadi kurang lebihnya 500 tahun yang lalu. Kurang lebih 500 tahun ya Pak ya? Tidak pernah padam. Tidak pernah padam walaupun hujan lebat. Walaupun hujan lebat, hujan deras, hujan angin. Hujan deras, hujan lebat, hujan angin itu nggak pernah Masih padam. tetap nyala karena masih menyimpan api di dalamnya. Walaupun kelihatan mati, nanti sebentar lagi nyala kalau sudah kesat gitu. Oke, nah itu udah agak sedikit kelihatan sih ya itu apinya ya teman-teman. Ini kalau dekat sini panas banget. Karena ini betul-betul api ya. Betul-betul api, bukan lainnya tapi betul-betul api. Oke, siap. Kita kelilingi ya. Kita lihat kelilingi api abadi ini dan aromanya itu kayak semacam belerang ya Pak ya? Belerang, betul belerang. Tapi anehnya kalau buat bakar sate atau bakar ayam tidak berbau belerang dan tidak mengandung racun karena sudah dites beberapa kali tidak mengandung racun. Berarti kalau misalkan pengunjung juga kalau yang datangnya malam boleh bakar-bakar di api ini? Boleh, bebas, yang penting jaga kebersihannya. Oke teman-teman, ya orang dulu kan seperti yang Kang Hakim bilang orangnya itu pada sakti-sakti. Makanya ini bikin api abadi kayak gini ya Pak ya, yang usianya udah 500 tahun. Kita nyalain api 1 jam udah padam. Bahkan kalau terguyur hujan itu pasti padam terkena air. Ini tidak sama sekali. Oke, luar biasa. Ini mungkin salah satu keajaiban dunia juga atau enggak? Keajaiban alam dunia, fenomena alam. Fenomena alam, karomah ya terkenalnya itu karena orangnya itu orang sakti seperti itu. Dari api abadi ini lanjut kita kemana Pak? Kita ke tempat pertapaan. Kita ke tempat pertapaan. Tempat semedi. Tempat bersemedinya Empu Supo. Empu Supo sang pembuat keris kerajaan Majapahit. Untuk membuat pusaka. Silakan masuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan ada batu-batu andesit, batu-bata Majapahit zaman dulu. Yang seperti ini dan yang ini seperti ini ya. Ya besarnya seperti ukuran batako ya. Di sini beliaunya bertapa atau bermeditasi sampai moksa sampai sekarang ini. Ya, moksa tidak mati, bahkan dari itu di sini tidak ada tempat atau kuburannya. Berarti Empu Supo itu moksa. Moksa, betul moksa. Diyakini berarti masih hidup dong? Masih hidup. Beliaunya juga ada di sini. Kalau ingin ketemu sama beliaunya melalui bermeditasi atau bersemedi, tergantung tujuannya. Kalau tujuan baik, insya Allah ditemui. Gitu. Berarti pernah ada beberapa orang yang pernah ketemu langsung sama Empu Supo? Sering sekali ketemu sama beliaunya. Itu beliau bertapa di sini untuk menempa keris, ya, menempakannya keris di sini, pembakarannya di sana, menempa kerisnya di sini. Bertapa di sini, bermeditasi di sini. Dan ini ada simbol ubupan. Ini namanya ubupan ya. Ubupan ini manfaatnya untuk meniup air, angin. Ya. Jadi di sini ada pipa menuju ke perapian, lalu meniup. Begini. Ke perapian yang di sana, bukan? Bukan. Ini kan simbolnya dulu sebelum beliaunya ada di sini, beliaunya ada di dusun Karanganyuan nyamar sebagai pandai besi. Ya. Jadi pakai seperti ini. Lalu bertapa di sini. Kenapa kok dinamakan kayangan api? Bukan nama ambil dari Ramayana atau bukan. Kayangan api itu bahasa Jawa, Mas. Jadi ngayang itu terbang. Jadi api terbang seakan-akan tidak ada yang bawa. Padahal itu yang membawa yang Kriyokusumo membuat perapian di sini untuk pembuatan pusaka sampai sekarang ini. Gitu. Jadi ngayang itu terbang. Kayangan api itu dulu kayangan geni ya, bukan kayangan api itu bahasa Jawa geni. Geni itu api. Gitu, betapa di sini. Dan pembuat pusaka-pusaka kerajaan berarti senjata untuk khusus raja. Khusus raja. Khusus zaman perang. Patih ya. Rakuti ya.
yang Gajah Mada. memiliki jabatan-jabatan tinggi di kerajaan Majapahit. Oke, siap. Jadi tidak untuk umum. Waktu zaman dulu juga ya, tidak diberikan ke rakyat yang biasa. Dan tapaknya di sini, moksa di sini diyakini Empu Supo itu masih hidup sampai sekarang. Bahkan ada beberapa yang melalui perjalanan spiritual pernah bertemu langsung dengan Empu Supo. Kita lanjut kemana, Pak? Ke air Blekutuk penyepuan pusaka. Air Blekutuk penyipuhan pusaka. Untuk memandikan pusaka berarti penyipuhan tuh. Memandikan pusaka atau mensucikan pusaka. Mensucikan pusaka. Jamas pusaka, banyak ejaan. Oke. Jamas itu adalah memandikan. Memandikan. Iya. Jadi mungkin setiap keris yang sudah dipandai, yang sudah dibentuk di sini, dimandikannya di sini. Di sana, di air Blekutuk itu. Oke. Di mana lokasinya, Pak? Di lokasi 100 meter dari api ini. Lokasinya 100 meter dari api. Ya, menuju ke arah barat. Nah, itu apinya kelihatan nggak ya dari kamera? Kalau dari sini kelihatan sih, nampak jelas. Merahnya aja kelihatan. Merahnya aja ya, Pak. Tapi kalau malam benar-benar membara ya, Pak. Iya, karena itu membara. Jadi beda gapura lagi ya, Pak ya. Setiap tempat beda gapuranya. Gapura. Di sini memang dibuat seperti ini disesuaikan dengan kerajaan Majapahit. Sesuai kerajaan. Jadi gaya arsiteknya gaya arsitek kerajaan Majapahit. Ya, betul. Ini ada replika keris-keris dan segala macamnya, gapuranya ada api, ada gambar api juga. Oke, simbol dari api abadi. Dari api abadi. Berarti banyak orang atau pengunjung yang datang ngambil air ke sini, Pak. Banyak sekali. Hanya Karena air Blekutuk penyepuhan pusaka itu khususnya untuk penyembuhan penyakit seperti gatal-gatal, sakit gigi dan lain sebagainya, untuk ritual, untuk persyaratan lainnya, mandi kembang juga. oh, di sini Tergantung ngambil airnya. tergantung keyakinannya. Oke, tergantung keyakinan dan juga hajatnya ya. Hajatnya betul. Bisa menyembuhkan penyakit non medis juga. Non medis juga. Karena yang jadi permasalahan di Indonesia itu ada penyakit non medis. Ya, non medis juga medisnya. Yang kena santet atau ya, yang kena segala guna-guna macamnya. dan segala macam kayak gitu. Oh, ini sumurnya, Pak. Ini sumurnya. Oke, ini air untuk pemandian Untuk penyipuhan. pusaka, ya. Penyipuhan pusaka. Ini air belerang, betul-betul air belerang ini, tapi dinginan adanya. Tidak panas. Tidak panas, Pak. Itu kayak air mendidih ya? Tidak bisa lihat. Ini dingin sekali. Oh, dingin Pak ini deh. Ya, betul-betul dingin. Tidak Jadi panas deh. seperti air mendidih tapi nggak panas. Tapi dingin. Oh, dingin. Adanya di sini ya, mungkin di tempat lain mungkin nggak ada ya, ada air belerang kok dingin. Biasanya air belerang itu pasti panas. Ya, di sini Itu bisa lihat ya teman-teman, itu seperti air yang sedang mendidih. Luar biasa. Dan memang kalau misalkan air belerang itu untuk menyembuhkan penyakit gatal-gatal, dan sakit gigi dan lain sakit gigi dan juga sebagainya ya, Pak ya. Ya, di sini adalah untuk penyembuhan pusaka di zaman era Majapahit, di zaman dulu ya, bersamaan dengan api itu pembuatannya. Itu di situ ada pohon cinta, pintu gerbang ya, kita sampaikan di sana. Pohon singkap, pintu gerbang apa? Pohon cinta ya. Pohon cinta. Ya, karena dua jenis pohon menyatu. Oh, ini. Ini pohon nogosari dan ini pohon serut ya. Pohon apa? Nopo? Sarut. Serut itu biasanya untuk bonsai. Daunnya juga beda. Ini pohon Segasari disatukan oleh Yang Kriyokusumo yang pertama kali beliaunya masuk ke hutan belantara untuk bertapa. Jadi beliaunya membuat seperti ini dulu, ya, pintu gerbang ini dulu. Ini dulunya pintu gerbang, bukan pohon cinta. Dan sekarang ini karena dua jenis pohon menyatu, dinamakan pohon cinta sekarang. Pohon cinta. Jadi dulunya ini pintu gerbang untuk masuk ke sini. Untuk masuk ke hutan belantara untuk bertapa ini. Terus di sebelah sana itu Pak ada kayak Di situ ada pohon kepoh ya. Pohon kepoh itu ya biasa pohon hutan ya. Nah, pohon hutan, tapi beda lagi di sana ada pohon kepoh, itu ada ceritanya. Kalau di sini tetap sama seperti biasa, kalau di sana ada pohon kepoh, ada ceritanya tersendiri. ada cerita tersendiri ya Pak ya. Boleh kita lanjut ke sana. Menuju ke sana. Ke pohon kepoh. Pohon kepoh. Yuk teman-teman, kita Biasanya untuk lanjut ke pohon kepoh. Dari pohon apa nih tadi? dari pohon cinta. Pohon cinta abadi. Dan di pohon kepoh itu ada ceritanya tersendiri. Makanya simak terus video ini, jangan di skip sampai di sini. Ceritanya masih menarik lagi ya teman-teman. Ya, ini pohon kepoh ada ceritanya tersendiri. Pohon kepoh itu biasanya untuk dibuat bak mobil ya, truk. Nah, di sini ada cerita tersendiri. Ini bisa dilihat pohon kepoh ini bersisi ular. Pohon kepoh yang ini. Ini pohon kepoh ini Yang besar ya, yang warna putih ya. Lihat dari sini, dari sini. Oke. Dari sini.
Ini pohon ini bersisik ular karena di sini ada cerita sendiri. Di sini ada penunggunya. Di sini ada penunggunya. Dulunya seperti ini ceritanya. Sini dulu sebelum beliau di sini penunggu sini, beliaunya ada di sebuah dusun ya, dusun Mundu. Di sana di dusun sana dia beliaunya ikut penduduk jadi dirawat oleh penduduk, dikasih makan sama penduduk. Lalu beliau di sana dikasih makan waktu itu yang si perempuan ya keluar untuk cari nafkah. Ya, lalu dikasih makan, dipelihara atau dikasih makan sama suami karena itu suaminya tidak biasa kasih makan itu si penghuni sini si ularnya. Lalu kejatuhan wowo, tahu wowo? Api yang merah itu. Nah, jadi arang itu yang ada apinya. Lalu beliau berpesan kalau mencari saya ada di kayangan api di bawah pohon kepoh dan sampai sekarang ini. Maka dari itu di sini kepoh ini ada penghuninya ular bertapa. Ular bertapa di pohon kepuh ini. Di bawah pohon kepuh ini. Dipercayanya seperti itu Pak ya? Seperti itu. Atau mungkin pernah ada orang yang lihat? Pernah ada orang melihat karena di sini kita tidak bisa bercerita kalau tidak ada fakta. Kemungkinan besar orang-orang tidak percaya seperti apa bentuknya. Ya sesuai fakta seperti ini ada bentuk seperti ular jenis bersisik ular. Hanya itu aja. Tapi kalau kita melihat kalau ada orang indigo atau punya indera keenam, saya kira sulit untuk membuktikan. Oke. Barangkali ada yang mempunyai indera keenam atau bisa melihat secara tak kasat mata, boleh dilihat apakah benar di pohon besar ini ada penghuninya atau ada penunggunya yaitu seorang ular atau ratu ular gitu ya. Siap. Di sini biasanya kalau nggak ada penunggunya ya ini akar-akar pohon ini sudah ke atas semua loh Mas. Ada ke atas semua biasanya kan sudah miring ke timur. Ini biasanya kalau nggak ada penunggunya sudah pasti roboh. Setelah Surabaya. Sudah Siap. miring. Lanjut kemana lagi Pak? Sudah selesai sampai sini. Sudah selesai. Berarti sempat ada tempat pertapaan. Ada tempat air berkutuk, ada pohon cinta, ada api abadi. Di sini ada 4 peninggalan beliaunya. Peninggalan Empu Supo. Iya. Dan maaf tadi itu di samping tempat pertapaan atau tempat moksanya Empu Supo, saya kayak lihat ada beberapa bangunan. Oh iya, monggo. Kalian kita menuju ke sana kita menuju ke rumah Nyepi ya. Rumah Nyepi, ya. itu namanya itu rumah Nyepi. Tapi itu bukan peninggalan Empu Supo. Peninggalan. Sengaja dibuat untuk bermeditasi. Jadi orang-orang yang berkebutuhan yang membutuhkan untuk bermeditasi, mengheningkan kitab, ya, ingin fokus, jadi masuk ke dalam rumah kecil-kecil rumah Nyepi. Oh, rumah Nyepi. Jadi disebutnya itu rumah Nyepi. Rumah Nyepi. Dibuatkan khusus untuk yang memiliki perjalanan spiritual. Ingin khusyuk dalam beribadahnya atau gimana gitu ya Pak maksudnya ya. Saya kurang paham juga karena ngerti ya pada intinya mungkin kalau misalkan agama Islam itu untuk berzikirnya tuh biar khusyuk ya Pak ya. Khusyuk. Siap. Itu kan sulit Mas karena di sini kawasan wisata ya. Gimana? Kawasan wisata kan mesti banyak orang ya, banyak pengunjung. Jadi supaya dia fokus jadi masuk ke dalam. Tempat sepi. Jadi ini jarang dikunjungi ya Pak ya. Ya, selalu dikunjungi tapi kalau bermeditasi jarang-jarang. Kalau kunjungan sudah pasti melihat-lihat seperti apa, cerita seperti apa, ceritanya seperti apa. Tapi kalau rumah Nyepi ini jarang-jarang digunakan karena jarang-jarang orang membutuhkan. Ya, jadi kita masuk ke situ, masih kita lihat. Di sini kosong ya, bisa dilihat sampai bisa masuk ke situ. Kosong. Boleh masuk saya Pak? Boleh masuk ya kan, masuk. Di sini kosong harus bersih ya. Kita buka. Tempat Nyepi. Kosong, jadi kalau ingin bermeditasi, Bertapa di sini. Membakar dupa, menghadap ke barat. Kita mengheningkan dupa, bermeditasi, membersihkan diri, mengosongkan diri, supaya bisa fokus. Karena kalau di luar pasti sudah banyak orang mengetahui kalau banyak gangguan ya, kadang-kadang ada orang melihat mencari apa seperti itu. Jadi kalau kita masuk ke dalam bisa fokus. Bisa fokus. Ya. Siap, benar Pak ya. Itu biasanya berapa hari Pak yang meditasi di sini? Tergantung. Iya, bisa 40 hari, bisa 1 jam, bisa 2 hari. Tergantung hajatnya masing-masing. Fokusnya masing-masing. Dan itu ada pohon tumbang. Kenapa nggak dibersihin Pak? Pohon tumbang ini ya memang seperti ini tidak boleh. Tidak boleh, tidak sembarang orang bisa mengambil pohon di sini karena pohon ini sangat sakral sekali. Percaya tak percaya di sini ada penghuninya ya. Jadi tidak boleh, bukan tidak boleh ya. Itu perhutani pun tidak berani memotong ini. Tidak berani memotong pohon ini. Ini jenis pohon apa sih Pak? Di sini pohon jati. Pohon jati. Nah, karena di sini jati alam. Jati alam hanya di kawasan kayangan api aja adanya. Oke. Dan ini yang ini sedikit beda. Sama Majapahit ya, karena kita lindungi, kita kasih pagar supaya tidak diinjak-injak orang.
atau tidak disalahgunakan ya orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karena ini batu-batu situs karena orang-orang kebanyakan kan mengambil dibawa pulang, mengambil dibawa pulang, tidak orang bertanggung jawab karena dibutuhkan untuk yang apa ya, jadi tidak untuk perbuatan baik. Siap Ya gitu ya. Jadi batu-batu ini sangat dilindungi sekali. Ini batu bata Majapahit, batu bata situs, batu bata andesit juga, ada batu merah, ada batu bata putih. Bedaannya seperti ini. Ini batu bata biasa dan ini batu bata Majapahit. Besar ya Pak ya? Sangat besar sekali. Oke, siap. Pak Parlan, terima kasih atas waktunya. Semoga Bapak sehat selalu, berkah selalu. Jadi kalau misalkan ada yang mau berkunjung ke sini, khususnya untuk bermeditasi di rumah Nyepi ini, kalian bisa datang langsung ke sini dan menghubungi Pak Parlan untuk perizinannya Pak ya. Ya, Siap. Bapak makasih Pak ya. Terima kasih sama-sama. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian aja untuk video saya kali ini. Ya, kunjungan saya di Kayangan Api. Lebih terkenalnya saya tahunya sih ini tuh rumahnya Empu Supo. Ternyata ini tempat meditasinya, tempat moksanya beliau, dan diyakini sampai sekarang itu masih hidup. Penjelasannya udah sangat detail sekali, sangat jelas sekali oleh Pak Parlan, dan khasiat-khasiat tempat di sini itu sudah dijelaskan ya Pak. Maaf, khasiat api abadi itu belum dijelasin Pak. Khasiat api abadi untuk untuk menghangatkan tubuh ya, untuk terapi ya. Biasanya kalau terapi di situ pegel-pegel, sakit-sakit gitu bisa Hilang. sembuh. Keluar keringat sampai keluar keringat ya, itu sudah terbukti. Sudah terbukti ya, betul sekali. Kalau ingin sembuh dari pegel-pegel ini, kita menghangatkan tubuh sambil terapi di situ. Di api abadi. Oke ya teman-teman, cukup sekian aja. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.